Gelombang imigran Rohingya dan Bangladesh menjadi beban tersendiri bagi negara yang menampung karena dalam memberikan bantuan ini juga membutuhkan biaya penanganan yang cukup besar. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia hanya mampu menampung para pengungsi selama setahun. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri tidak akan memberlakukan kebijakan turn back the boats atau mengusir kembali, memulangkan kembali imigran yang sudah terlanjur masuk ke perairan atau terdampar ke wilayah Indonesia. Namun realitanya ada pemerintah Kota Langsa di Aceh yang menolak kedatangan 433 pengungsi Rohingya dan Bangladesh dengan alasan sudah tidak ada lagi alokasi atau tempat yang cukup untuk menampung mereka. Namun sebelum membahasnya, saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang sudah bergabung bersama saya di sini. Yang pertama adalah Prof. Alexis Jumadu, ini adalah pakar hubungan internasional. Selamat pagi, Prof. Alex, apa kabar? Selamat pagi. Dan yang kedua ada Kiai Haji Abdul Ghafur, Pak Abdul, anggota Dewan Syuro PKB. Selamat pagi, Pak Abdul. Dan yang ketiga adalah anggota Dewan kita, Ahmad Dimyati Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi P3. Selamat pagi, Pak Dimyati, apa kabar? Waalaikumsalam. Dan pemirsa, sebelum kami membahasnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Konflik yang berkepanjangan membuat kaum Rohingya meninggalkan Myanmar untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman, meski harus berjuang terombang-ambing di lautan. Sebelum tiba di perairan Indonesia, kapal para imigran diusir dari perairan Malaysia dan Thailand yang menjadi tujuan kepergian mereka. Akhirnya, setelah berbulan-bulan terapung di lautan, ini adalah pertama kalinya para pengungsi Rohingya dan Bangladesh bisa melaksanakan ibadah sholat dengan tenang di darat. Mereka ini adalah kelompok yang berada di pusat penampungan Kuala Langsa, Aceh. Presiden Joko Widodo pun menjamin pemerintah Indonesia akan berupaya maksimal dalam menangani para pengungsi yang mencari bantuan ke Indonesia. Apalagi, kini sudah ada kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk bersedia menampung pengungsi. Kita menerima, Malaysia juga sama, Thailand juga sama, dan kemarin alhamdulillah juga Myanmar juga ingin menghambat agar tidak lagi banyak yang mengungsi keluar. Ini saya kira sebuah jalan keluar yang baik karena semua negara mau menerima. Namun di sisi lain, gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia dapat menimbulkan dampak baru bagi negara penampungnya. Karenanya, dunia internasional harus ikut membatasi masuknya imigran Rohingya ke Indonesia. Selain harus berkomunikasi dengan Myanmar, Indonesia juga harus aktif berkomunikasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN serta PBB untuk menuntaskan masalah tersebut. Menteri Luar Negeri sudah pergi ke Myanmar, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, dan Myanmar berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum Rohingya. Namun Panglima TNI Jenderal Muldoko menegaskan tidak akan membiarkan wilayah laut Indonesia dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Meski bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada manusia kapal, Jenderal Muldoko tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia. Diusahakan tidak masuk ke wilayah kita, kan begitu. Karena begitu masuk ke wilayah kita akan memunculkan persoalan-persoalan sosial. Gitu. Kita sendiri mengelola masyarakat Indonesia sendiri aja masih tidak mudah. Itu actually urusannya Ibu Menteri Luar Negeri. Ya. Tugas Panglima bagaimana menjaga wilayah itu agar tidak bisa semaksimal mungkin. Berdasarkan data ada berapa banyak Pak warga Rohingya yang bisa masuk ke sini? Cukup banyak. Kalau kita membuka akses nanti jadi ekspor. Indonesia dengan PBB akan terus melakukan pendataan guna memberikan hak-hak fungsi sesuai dengan kesepakatan dan aturan internasional. Pemirsa, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil kebijakan tidak akan memulangkan atau mengusir kapal-kapal imigran yang sudah terlanjur masuk ke perairan Indonesia atau memberlakukan kebijakan not turn back the boats. Nah, apakah kebijakan pemerintah itu adalah langkah yang tepat, Prof. Alex? Ya, saya pikir dengan dasar kemanusiaannya, langkah yang diambil pemerintah itu sudah tepat. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang punya hati nurani. Ya.
Karena pilihan lainnya adalah membiarkan orang-orang itu terdampar di laut, mereka mati kelaparan, kehausan, sakit penyakit, banyak perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Saya pikir bangsa Indonesia tidak bisa mengabaikan. Ya. Jadi saya pikir apa yang diambil pemerintah sudah tepat. Tapi perumusan kebijakan pemerintah di sini harus memahami kompleksitas dari masalah ini. Ya, karena ada beberapa masalah di dalamnya. Ada isu kemanusiaan yang pertama tentu ya. Kemudian ada isu konflik etnis di Myanmar, ada persecution, ada penindasan terhadap suku Rohingya. Tapi ada juga economic migrants yang mencari kehidupan yang lebih baik, mencari pekerjaan yang lebih baik. Ada juga isu siapa yang tanggung sumber daya ini. Seandainya tadi pemerintah memutuskan 1 tahun kita ini, ya siapa yang akan menanggung itu. Kemudian nanti juga ada isu verifikasi, ya kategori-kategori mereka yang datang ini. Siapa yang memang bisa memenuhi syarat sebagai pengungsi atau siapa yang sekedar economic migrants mencari kehidupan yang lebih baik. Ya. Kemudian juga ada isu itu ya bisa menimbulkan kecemburuan dari orang-orang di daerah. Kalau misalnya nanti ada bantuan internasional, kelompok ini sangat diperhatikan. Nah ini semua harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang lebih penting adalah pemerintah Indonesia harus menentukan dulu ini tujuannya apa. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan, tapi setelah itu juga harus diketahui langkah selanjutnya. Ya. Nah, dalam kerangka ASEAN, dan ASEAN didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat nasional atau tingkat lokal, diselesaikan pada tingkat regional. Nah, karena itu Myanmar harus diajak juga ikut terlibat, ya, karena akar masalahnya ada di sana. Nah, kita harus mendorong Myanmar untuk melakukan bagiannya, ya, untuk menyelesaikan konflik dan menghapus penindasan, diskriminasi terhadap suku Rohingya ini. Pak Dini sepakat kalau dari sisi kemanusiaan mungkin tindakannya sudah tepat, tapi kalau dari kita pertimbangkan lagi konsekuensinya itu banyak sekali seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Alex. Anda menilainya seperti apa? Jadi begini, itu kan migran irregular ya. Jadi sehingga kemungkinan terjadi negara-negara lain eksodus ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat Panglima TNI menyampaikan seperti itu, terus Menteri Luar Negeri, kalau menurut saya ada plus minus gitu. Tapi kita lihat di Myanmar itu kondisi politik, politik yang terjadi di sana. Nah ini yang harus memang dipikirkan. Myanmar berpikiran bahwa Rohingya yang datang ke Indonesia itu dari Bangladesh. Ya. Gitu. Jadi persoalan asal-usul. Asal-usul. Tapi sebetulnya asal-usul kan semua juga asal-usul. Satu kan awalnya Nabi tidak Adam. Semua penduduk dari negara itu berasal dari negara itu. Ya, bisa saja dari negara lain yang akhirnya kemudian jadi warga negara itu. Betul. Jadi kalau lihat asal-usul siapa yang duluan datang, siapa yang duluan lahir. Nah, maka oleh sebab itu dari sisi kemanusiaan Indonesia harus menampung dan memang kita bersaudara. Kalau lihat tidak bisa dibeda-bedakan. Dilihat dari konsekuensi yang harus kita tanggung. Misalnya yang paling yang sudah terjadi adalah pemerintah dari Kota Langsa menyatakan kita sudah tidak ada lagi nih tempat penampungan. Kemudian nanti bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk memberikan makan ribuan pengungsi itu kan sangat banyak. Kalau Anda melihatnya apakah memang itu harus menjadi tanggung jawab atau beban dari pemerintah Indonesia? Ya iya, semua yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia, penduduk kan ada penduduk, ada warga negara. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwa penduduk itu adalah orang baik yang asli maupun yang datang. Itu penduduk yang harus diperhatikan oleh negara di mana state itu berdiri. Jadi semua itu harus dilindungi, tidak bisa dibiarkan. Indonesia kaya raya, kenapa mesti takut? Tetapi kalau tadi disebutkan oleh Prof. Alex, ini bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat lokalnya sendiri. Karena bukan berarti masyarakat lokal yang di situ hidupnya sudah sejahtera ya Prof ya. Kalau Pak Dini melihatnya seperti apa? Ya memang harus ada penampungan, tapi tidak eksklusif begitu ya. Ini harus inklusif, harus semua sama. Maka oleh sebab itu harus ditampung, ada penampungan. Indonesia ini kan luas. Jadi tetap harus ditampung ya, Indonesia luas. Meskipun konsekuensi atau biaya yang harus kita keluarkan besar untuk itu. Oleh sebab itu harus ada komunikasi, dijalin negara asal dan
negara penampungnya itu Indonesia. Nanti kita harus dibangun akan itu. bahas lebih jauh Pak Dimi soal komunikasi seperti apa yang harus dibangun Indonesia dengan negara lain. Saya mau tanya dulu ke Pak Abdul. Pak Abdul, kalau melihat masalah dari etnik Rohingya ini, kalau menurut Anda ini lebih ke masalah memang persoalan agama atau persoalan asal-usul atau bagaimana? Ya, terima kasih. Saya melihat dari sisi sejarah memang asal-usul. Ya. Tetapi saat ini yang harus kita bicarakan adalah masalah kemanusiaan, bukan saja masalah keagamaan. Oke. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila, pada sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maka secara otomatis dengan falsafah ini kita harus jadikan suatu dasar di mana kita tidak boleh membiarkan penduduk yang oleh Pak Dim bilang bahwa di Indonesia ini ada warga dan ada penduduk. Penduduk ini di dalam kajian Islam itu dikatakan orang-orang muhajirin bisa saja. Nah, orang-orang muhajirin ini seperti pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada muhajirin, ada ansor. Ada muhajirin, ada ansor. Nah, sekarang kita ingin buktikan juga Indonesia dengan kaya kaya pulau, kaya nama-nama, julukan. Oke. Aceh ini dijulukan dengan kota Serambi Mekah. Serambi Mekah. Ya harus dibuktikan antara nama dengan perbuatan. Baik. Alhamdulillah. Baik, Indonesia sudah membuktikannya secara kemanusiaan akhirnya ditampung. Tetapi kalau kita lihat ini, apakah dengan keputusan pemerintah itu akan membuka peluang, misalnya kepada imigran-imigran gelap lainnya yang bukan karena masalah ditelantarkan agamanya, negaranya, tetapi karena masalah seperti tadi Prof bilang, ada economic migrant issue di sini. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi celah-celah nanti akan semakin banyak imigran gelap yang masuk ke Indonesia apabila sudah dibuka peluangnya seperti ini. Nanti kami akan bahas lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, masih ada sekitar 6.000 sampai 8.000 imigran dari Rohingya dan Bangladesh yang terkatung-katung di perairan Indonesia. Nah, pertanyaannya Prof Alex, apakah kebijakan yang sama menerima mereka itu harus tetap diberlakukan? Dan apakah ini tidak akan membuka celah misalnya bagi lebih banyak lagi agen penyeludup atau imigran itu sendiri agar lebih banyak lagi yang masuk ke Indonesia? Ya, itulah dilema yang kita hadapi. Jadi polisi kita beri bantuan kemanusiaan, tapi saya kira jangan sampai memberi kesan atau mengirim pesan kepada calon-calon pendatang itu, silakan aja datang ke Indonesia, kami siap menampung. Nah, ini kan jadi persoalan juga untuk kita ke depan. Karena itu saya pikir di samping kita beri bantuan kemanusiaan, secara simultan juga kita harus melakukan tindakan di tingkat ASEAN. Bagaimana supaya mencegah di daerah asalnya itu supaya mereka tidak langsung datang atau tidak langsung menarikan diri dari negaranya. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, pemerintah Myanmar. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam isu Rohingya ini juga ada isu bisnis, human trafficking. Ada orang yang mengambil keuntungan dari saudara-saudara kita yang malang ini. Yang saya baca, Prof, mereka kadang-kadang didatangi langsung oleh agen penyelundup, memang diajak untuk pergi dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan. Memang seperti itu ya? Akan diberi pekerjaan dan mereka juga bayar ya kepada pemilik kapal itu. Jadi mereka ini sebenarnya korban dari pemerintahnya, korban dari para calo, korban human trafficking. Jadi memang sangat kasihan kondisinya. Sangat-sangat kasihan. Siapa yang bisa menangani ini, mencegah ini sebelum mereka lari dari ke negaranya? Ya, pemerintah Myanmar.
ya kan? Jadi situ penegakan hukum di Myanmar juga harus diberlakukan. Prof. Alex, kalau kita lihat Indonesia sebetulnya tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Tetapi apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini sebetulnya sejalan dengan Konvensi Pengungsi itu. Sementara ada negara-negara lain yang meratifikasi konvensi itu, tetapi apakah Anda melihat keterlibatannya? Ya itulah, bisa kita ambil contoh yang paling dekat aja, Australia. Dia kan negara yang menandatangani itu, konvensi tentang pengungsi itu. Karena itu tanggung jawab dari Australia adalah dia harus memberikan bantuan sumber daya untuk penampungan orang ini. Karena Indonesia tidak mungkin mengeluarkan seluruh sumber dayanya untuk membiayai makannya, logistik, kesehatan, semua itu kan perlu anggaran. Katakan untuk ribuan orang dalam 1 tahun, itu berapa miliar yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu PBB harus ikut ambil bagian, ASEAN harus ikut ambil bagian, negara-negara donor, organisasi internasional harus memberikan bantuan kepada Indonesia untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk memelihara orang-orang ini. Pak Dini, apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk mendesak Myanmar, Bangladesh, negara-negara ASEAN lainnya, bahkan sampai PBB untuk ikut turun tangan dalam hal ini? Jadi gini ya, bukan tidak meratifikasi, belum meratifikasi UNHCR. Jadi memang ini kewajiban semua negara. Saya yakin negara-negara akan didatangi oleh migran-migran irreguler. Nah, oleh sebab itu ini tekanan harus keras terhadap Myanmar oleh PBB. Jadi PBB itu kan organisasi dunia yang menampung semua nation. Nah, oleh sebab itu Indonesia harus segera melakukan komunikasi dengan Myanmar, asal dan PBB dan ASEAN. Tadi sebetulnya adalah ini perdagangan orang melalui Thailand. Thailand tutup. Nah, Indonesia belum tutup. Indonesia masih masuk lewat Aceh. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana antar negara ini tidak mudah didatangi oleh migran-migran tadi. Jadi saya berharap PBB, terutama Myanmar ini diberikan penalti, dalam arti diberikan sanksi kalau dibiarkan seperti ini. Di Indonesia sudah dilakukan. Indonesia itu menghindari eksodus keluar, maka ada otonomi, ada otonomi daerah, ada otonomi khusus. Nah, ini mungkin juga di Rohingya itu dibuat seperti itu. Kasih advice kepada Myanmar bahwa Indonesia pun terdiri beberapa suku, ras, dan agama. Kalau kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Myanmar ini dikeluarkan saja dari negara ASEAN, Anda sepakat tidak? Oh tidak, janganlah. Tidak ini perlu sampai walaupun satu koalisi dengan Fahri Hamzah, tapi saya tidak sepaham. Saya malah ingin negara-negara lain masuk dalam ASEAN supaya apa? Supaya makin pengkayaan, makin banyak saudara kan makin bagus, makin banyak lawan, makin banyak yang tidak bersama, itu makin jelek. Maka KMP-KIH pun kalau bisa bersatu kan begitu. Oke, baik. Ada ini Pak. Di kalangan ASEAN itu ada satu istilah yang sering dipakai. Jadi kita memang mendesak Myanmar melakukan bagiannya ya. Istilah yang dipakai itu oleh Menlo juga dipakai, yaitu constructive engagement. Ya, itu untuk mendesak Myanmar supaya tanggung jawab moralnya itu betul-betul dia lakukan. Baik. Tapi kalau saya lihat sih memang ini harus diberikan sanksi keras. Nanti kita akan sambung lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanya ke Pak Abdul. Ini kan Menlu sudah mengatakan bahwa Indonesia hanya bisa menampung selama 1 tahun. Kalau atas dasar kemanusiaan kita sudah bisa mau menampung sampai setahun, itu saja sudah cukup. Tapi kalau kita pertimbangkan konsekuensi ya lain yang harus ditanggung beban Indonesia itu cukup besar. Bagaimana solusi terbaik untuk itu, pemirsa? Nanti kami akan bahas, tapi kita jeda lagi.
melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan hanya mampu menampung pengungsi Rohingya dan Bangladesh ini selama 1 tahun. Nah, bagaimana caranya Pak Abdul supaya meskipun pemerintah Indonesia berbaik hati, tetapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini tetap terukur, tetap bijak, sehingga tidak seperti seolah-olah kita mengendorse human trafficking, seolah-olah seperti mengundang lebih banyak lagi imigran yang datang ke Indonesia. Ya. Baik. Di dalam fikih Islam itu, pertama kita berpijak kepada daf'ud darar, menolak sesuatu yang kita nilai itu timbul suatu bahaya, mudarat. Nah, daf'ud darar ini terukur dari beberapa macam. Yang pertama adalah hibzul nafsi, memelihara nyawa, memelihara jiwa. Nah, sejauh mana kita bisa membantu mereka? Betul. Pada intinya Al-Quran menerangkan ittaqu mastata'tu. Takwalah kamu sesuai dengan ukuran yang kamu miliki. Jadi sesuai kapasitas kita. Kapasitas kita. Baik. Nah, kalau pemerintah sudah 1 tahun, yang mudah-mudahan itu Allah Ta'ala kasih mudah. Sebab orang yang teraniaya, mereka-mereka ini, dia mustahil ya, akan datang timbulnya rahmat dari Allah apabila kita bisa menolong mereka. Kemudian banyak celah jalan yang bagaimana cara kita menolong mereka. Ya barangkali dengan di samping doa, kita isi mental mereka, kemudian kita penuhi kebutuhan mereka. Tapi yang pada pokoknya ini mental juga harus dibangun. Lalu Pak Abdul, bagaimana cara menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi? Misalnya konflik antara pengungsi Rohingya dengan pengungsi dari Bangladesh, kemudian antara pengungsi dengan warga lokal. Ya, ini harus kita tanamkan bahwa masing-masing mereka itu Tuhan sudah ciptakan dari berbagai suku, berbagai bangsa. Dalam situasi keadaan seperti ini tidak ada jalan lain, adalah harus kita timbulkan sifat ruhama kita, sifat toleransi kita antara sesama. Mereka dengan penduduk asli, Ansor dan Muhajirin, pendatang dan penduduk di situ. Nah, disitulah diharapkan bagaimana ada suatu keharmonisan di dalam mereka. Ya, kita berharap semoga bisa harmonis ya. Memang Aceh itu itu tempat apa ya? Seperti masuknya Islam ke Indonesia kan melalui Aceh juga, dagang Gujarat. Nah, sekarang ini sudah modern. Harusnya Panglima TNI, kalau itu sudah ada di dalam, jadi tampung. Tapi harusnya dibatasi di border. Itu kan bisa dialihkan. Nah, ini kelemahan angkatan laut kita. Begitu orang luar mau masuk ke dalam, ini kan ancaman bisa terjadi. Nah, sekarang ini merepotkan bagi Indonesia. Sebelum masuk wilayah Indonesia kan bisa dibelokkan ke Malaysia, bisa dibelokkan kemana. Yang penting Indonesia dibatasi bordernya. Jadi jangan sampai menunggu sudah masuk ya. Menunggu sudah masuk ya seperti dan kalau sudah masuk kita tidak boleh katakan tidur begitu ya, ngumpet begitu masuk hilang begitu kan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, Pak Dimi, saya mau tanya, ini kan hanya mampu menampung selama setahun. Selama setahun itu bagaimana kita memberikan makan, memberikan fasilitas, biayanya dari mana? Apakah tepat kalau misalnya kita ambil dari APBD atau dari anggaran pos-pos anggaran lainnya? Kalau menurut Anda? APBD saya yakin tidak cukup dari DAU, DAK, daerah tersebut, kabupaten tersebut, begitu. Apalagi provinsi. Ada dana khusus, tapi kan bukan untuk itu. Indonesia APBN ini sudah mengelot itu sebetulnya, ada anggaran tak terduga seperti itu. Maka tidak bisa setiap tahun membiayai pengungsi tersebut. Maka harus ada komunikasi dengan PBB, komunikasi dengan UNHCR, komunikasi dengan Myanmar untuk mereka dikembalikan ke negaranya asal. Karena kalau menjadi di kita pun, ini jangan sampai tadi ada konflik antar penduduk lokal dan penduduk
Nanti di segmen terakhir, Pak Dibi, Pak Abdul, dan juga Prof. Alex, saya akan menanyakan soal Perpres yang saat ini sedang dirancang. Apa pertimbangan-pertimbangan atau poin-poin yang harus menjadi pertimbangan dalam merancang Perpres itu? Dan apa solusi yang terbaik supaya Indonesia mau memberikan bantuan, tetapi Indonesia juga tidak dalam posisi terjepit? Itulah pemirsa nanti yang akan kami bahas dalam segmen terakhir. Kita jeda lagi. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Perpres peraturan Presiden untuk mengatur masalah alokasi anggaran, tempat tinggal, dan juga repatriasi. Apa yang harus diperhatikan dalam menyusun Perpres itu? Dan terakhir, win-win solution untuk masalah ini seperti apa? Dari Prof. Alex dulu. Ya, saya pikir pertama pemerintah harus memahami kompleksitas dari masalah ini, begitu banyak dimensi yang ada di dalamnya. Yang kedua, kebijakan itu tidak boleh jadi bumerang untuk kita sendiri, jadi beban ke masa depan. Terus pemerintah juga sekarang mulai lakukan diplomasi untuk menjamin sumber daya yang tersedia untuk membiayai para pendatang ini. Baik. Sehingga tidak menimbulkan beban bagi daerah. Ya kan? Kemudian bantuan yang datang itu benar-benar sampai ke orang yang membutuhkan dan tidak sampai bocor kemana-mana, itu juga transparansi harus dijamin. Pak Dini? Ya, komunikasi politik pemerintah ini harus aktif, tidak bisa diam. Ya. Maka bagaimana juga memperhatikan penduduk yang betul-betul kesulitan. Nah, komunikasi ini harus dibangun ke PBB, NHCR, dan juga ke Myanmar dan juga ASEAN. Baik. Karena ini kan problemnya di ASEAN. Bukan hanya problem Indonesia ya? Hanya problemnya. Pak Abdul? Ya, 1 tahun ini cukup panjang. Jadi kalau kita kalkulasikan 1 hari mereka makan 50.000 dengan kesehatan lainnya, sudah berapa harus kita keluarkan? Sementara 14% masih rakyat Indonesia dalam garis kemiskinan. Karena itu untuk mendukung, kita mendukung saja Presiden. Namun apa yang dikatakan oleh Pak Dibi dan Pak Alex, ya, ini ya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bisa kepada PBB. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abdul, Pak Dini, dan juga Prof. Alex atas waktunya. Kita harapkan yang terbaik untuk pengungsi Rohingya dan Bangladesh, dan juga yang terbaik untuk pemerintah Indonesia agar bisa keluar dari keterjepitan ini ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Bincang Pagi hari ini. Saya Zilvia Iskandar undur diri. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Yang pertama adalah Prof. Alexis Jumadu, ini adalah pakar hubungan internasional. Selamat pagi Prof. Alex, apa kabar?
Selamat pagi. Dan yang kedua ada Kiai Haji Abdul Ghafur, Pak Abdul, anggota Dewan Syuro PKB. Selamat pagi, Pak Abdul. Dan yang ketiga adalah anggota Dewan kita, Ahmad Dimyati Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi P3. Selamat pagi, Pak Dimi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Dan pemirsa, sebelum kami membahasnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Konflik yang berkepanjangan membuat kaum Rohingya meninggalkan Myanmar untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman, meski harus berjuang terombang-ambing di lautan. Sebelum tiba di perairan Indonesia, kapal para imigran diusir dari perairan Malaysia dan Thailand yang menjadi tujuan kepergian mereka. Akhirnya, setelah berbulan-bulan terapung di lautan, ini adalah pertama kalinya para pengungsi Rohingya dan Bangladesh bisa melaksanakan ibadah sholat dengan tenang di darat. Mereka ini adalah kelompok yang berada di pusat penampungan Kuala Langsa, Aceh. Presiden Joko Widodo pun menjamin pemerintah Indonesia akan berupaya maksimal dalam kalau kita membuka akses nanti jadi ekspor. Indonesia dengan PBB akan terus melakukan pendataan guna memberikan hak-hak fungsi sesuai dengan kesepakatan dan aturan internasional. Pemirsa, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil kebijakan tidak akan memulangkan atau mengusir kapal-kapal imigran yang sudah terlanjur masuk ke perairan Indonesia atau memberlakukan kebijakan not turn back the boats. Nah, apakah kebijakan pemerintah itu adalah langkah yang tepat, Prof. Alex? Ya, saya pikir dengan dasar kemanusiaannya, langkah yang diambil pemerintah itu sudah tepat. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang punya hati nurani. Ya. Karena pilihan lainnya adalah membiarkan orang-orang itu terdampar di laut, mereka mati kelaparan, kehausan, sakit penyakit, banyak perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Saya pikir bangsa Indonesia tidak bisa mengabaikan. Ya. Jadi saya pikir apa yang diambil pemerintah itu tepat. Tapi perumusan kebijakan negeri sudah pergi ke Myanmar, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, dan Myanmar berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum Rohingya. Namun Panglima TNI Jenderal Muldoko menegaskan tidak akan membiarkan wilayah laut Indonesia dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Meski bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada manusia kapal, Jenderal Muldoko tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia. Diusahakan tidak masuk ke wilayah kita, kan begitu. Karena begitu masuk ke wilayah kita akan memunculkan persoalan-persoalan sosial. Gitu. Kita sendiri mengelola masyarakat Indonesia sendiri aja masih tidak mudah. Itu actually urusannya Ibu Menteri Luar Negeri. Ya. Tugas Panglima adalah bagaimana menjaga wilayah itu agar tidak bisa semaksimal mungkin. Berdasarkan data ada berapa banyak Pak warga Rohingya yang bisa masuk ke sini? Cukup banyak. Gelombang imigran Rohingya dan Bangladesh menjadi beban tersendiri bagi negara yang menampung karena dalam memberikan bantuan ini juga membutuhkan biaya penanganan yang cukup besar. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia hanya mampu menampung para pengungsi selama setahun. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri tidak akan memberlakukan kebijakan turn back the boats atau mengusir kembali, memulangkan kembali imigran yang sudah terlanjur masuk ke perairan atau terdampar ke wilayah Indonesia. Namun realitanya ada pemerintah Kota Langsa di Aceh yang menolak kedatangan 433 pengungsi Rohingya dan Bangladesh dengan alasan sudah tidak ada lagi alokasi atau tempat yang cukup untuk menampung mereka. Namun sebelum membahasnya, saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang sudah bergabung bersama saya di sini. Menangani para pengungsi yang mencari bantuan ke Indonesia. Apalagi kini sudah ada kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk bersedia menampung pengungsi. Kita menerima, Malaysia juga sama, Thailand juga sama, dan kemarin alhamdulillah juga Myanmar juga ingin menghambat agar tidak lagi banyak yang mengungsi keluar. Ini saya kira sebuah jalan keluar yang baik karena semua negara mau menerima. Namun di sisi lain,
gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia dapat menimbulkan dampak baru bagi negara penampungnya. Karenanya, dunia internasional harus ikut membatasi masuknya imigran Rohingya ke Indonesia. Selain harus berkomunikasi dengan Myanmar, Indonesia juga harus aktif berkomunikasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN serta PBB untuk menuntaskan masalah tersebut. Menteri Luar